Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya udah datang di sesi bimbingan kelompok kita hari ini. Sebelum kita kayak mulai ini, saya mau memperkenalkan dulu, mengenalkan terlebih dahulu ya. Saya Abes Negara, bisa dipanggil Kak Surya, gitu ya. Dan saya akan menjadi pemimpin kelompok untuk sesi hari ini. Oh ya, terima kasih ya udah meluangkan waktu kalian untuk hadir di sesi bimbingan kelompok ini ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu untuk doanya bisa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Sudah doa ini ya, mungkin kita bisa mengenal lebih dekat untuk mungkin dari namanya, dari asal kota atau hobi juga boleh. Mungkin dimulai dari masnya dulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Sadar Kali, biasa disebut Bintang. Saya berasal dari Meranti, dan hobi saya yaitu penggemar membaca buku. Mungkin bisa dilanjut banyak. Saya Arika Sirma Sita, biasa dipanggil Arika. Saya berasal dari Jombang. Hobi saya membaca novel. Arika. Oke, dilanjut banyak. Perkenalkan, nama saya Julia Tiasa Octavia. Saya dari Tuban dan hobi saya mungkin olahraga sih. Monggo dilanjut. Perkenalkan, saya Indah Nur Aini, biasa dipanggil Tentang. Saya berasal dari Sidoarjo dan hobi saya menulis novel. Lanjut. Perkenalkan, saya Suci Hayatulima, biasa dipanggil Suci. Saya dari Surabaya, hobi saya menonton film. Oke, terima kasih udah mengenali dirinya masing-masing. Semoga bisa mengenal lah, saling lebih dalam. Sebelumnya kita akan membahas tentang tujuannya dulu sebelum memulai isi dari bimbingan kelompok kita hari ini. Untuk tujuannya sendiri, kelompok kita ini bisa diketahui kan kayak tema kita kan kesulitan dalam mengerjakan tugas gitu ya. Mungkin tujuan utama kita di sini bisa saling berbagi cerita, untuk sharing-sharing cerita gitu, pengalaman dari mencari solusi atau gimana sih kayak menghadapi tantangan-tantangan yang bisa untuk mengatasi masalah yang bisa dihadapi gitu untuk menyelesaikan tugas. Mungkin kayak dari orang kan pengalamannya kan berbeda-beda juga kan, mungkin dari sesi belajarnya mungkin ada orang yang mungkin bisa belajar dari musik kayak sambil dengerin musik gitu, mungkin ada yang kayak belajar 5 menit kayak istirahat 1 jam gitu, mungkin itu worth it kan, kita gak ada yang tahu gitu kan ya. Kayak tujuan kita di sini juga harus kayak menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kita semua untuk bercerita gitu. Jadi kita bisa mungkin ada beberapa aturan dasar yang mungkin harus kita taati ini untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman tersebut ya. Yang pertama yaitu dari kerahasiaan tersebut. Yang kita bicarakan di sini kita harus saling menjaga dan di-keep di sini aja, nggak usah disebarin kemana-mana. Mungkin kalau ada temannya kalian yang kayak kesusahan belajar bisa di-sharing, tapi untuk yang semua isinya yang mungkin kayak yang terlalu pribadi, baiknya jangan. Terus kita harus saling menghormati ya, kayak dari pendapatnya teman-teman semuanya ini pengalaman masing-masing kelompok gitu kan, jadi nggak boleh ada yang ngejudge gitu. Yang ketiga ini partisipasi aktif. Saya harap kayak semua teman-teman di sini ini bisa berpartisipasi aktif gitu ya, kayak mungkin dari cerita-cerita gitu, mungkin kayak menanggapi gitu. Tapi kalau bisa ya yang sopan gitu ya, bisa agar menghargai sesama gitu. Lalu untuk yang keempat ini kita bisa kayak berbicara secara bergantian mungkin ya, kayak mulai dari masnya ini atau terserah kalian gitu, mulai dari siapa bisa lanjutkan nanti. Lalu kita kan kayak yang kelima ini menghargai waktu banget ini. Kita harus kayak menghargai waktu kan, bisa kita dengar di quotes itu kan, waktu adalah emas gitu kan. Itu kita harus menghargai waktu yang dan kayak harus menggunakan waktu secara efisien sebaik-baiknya gitu.
Ini kan aturannya udah jelas nih. Kalau belum paham atau belum jelas ini bisa ditanyain lagi. Mungkin dari kalian ada nggak pertanyaan-pertanyaan mungkin? Oke, monggo Mbak Intan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan Kak Surya bilang kalau kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu apa sih Kak? Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan ya apa bimbingan kelompoknya. Bimbingan kelompok ini kegiatan yang dilakukan secara berkelompok untuk membantu individu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita kan kayak di sini kan ada banyak masalahnya. Kita kan tadi kan kayak kesulitan dalam belajar nih. Nah, kita kan kayak tujuan kita itu kayak menyelesaikan masalah ini gitu. Berarti kita harus menyamakan masalahnya. Soalnya gitu tujuannya harus sama ya. Pertama itu. Ya, terima kasih Kak. Oke. Mungkin untuk mencairkan suasana, mari kita lakukan ice breaking singkat ya. Di sini ada yang jago ice breaking gitu. Mungkin bisa Mbak Intan. Gimana kalau kita tuh nyanyi tapi bergantian setiap kata. Jadi nggak boleh sampai putus. Misal kita nyanyi burung kakak tua, nah burung kakak tua itu tapi nadanya nggak boleh sampai putus berkata. Oh, kayak langsung nyambung gitu ya. Iya. Gimana teman-teman? Boleh. Oke, untuk menghargai waktu kita langsung mulai aja ya, biar nggak lama-lama. Monggo. Satu kata mas. Oke. Monggo lanjut. burung Kakak tua hinggap di Jendela. Enggak, kamu salah. cita-cita ya. Sudah. Ulangi lagi kali Kak sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Mungkin bisa dari mbaknya dulu. Pelangi, Lanjut. pelangi, alangkah indahmu. Lu merah kuning hijau dong. Iya. Ini jadi siji mau. Duh, ya udah weh. Ya udah diudahin aja ya speakingnya ya. Semoga tadi yang buat ini buat kayak minimal esnya mencair gitu. Oke ya teman-teman, sekarang kita kan udah saling mengenal nih, udah kayak memahami tujuan, aturan dalam sesi bimbingan kelompok ini. Mari kita tinjau kembali apa yang kita lakukan hari ini. Seperti yang kita bahas, tema kita kan adalah kesulitan dalam mengerjakan tugas. Kita akan berdiskusi, berbagi pengalaman, mencari solusi bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mungkin tahap selanjutnya adalah kita memasuki diskusi ini ya. Kita akan mulai dengan berbagi pengalaman pribadi terkait kesulitan kita dalam belajar. Lalu gimana sih penyebabnya? Mungkin ada nggak faktor-faktornya? Terus dampaknya buat kalian itu apa gitu? Setelah itu kita bersama-sama kayak mencari strategi atau teknik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mungkin nanti kan ada kayak masukan saran juga boleh, tapi kalau sebisa mungkin kayak ini ya, kayak angkat tangan dulu gitu biar nggak kayak nabrak gitu ya. Oke, silahkan. Mau tanya dulu, berarti kita bisa ngasih saran satu sama lain, nggak harus kakak. Iya benar. Soalnya kita kan di sini juga harus sharing-sharing cerita kan, kayak nggak mungkin pengalaman cuma dari saya. Oke, mungkin bisa dimulai. Ini ada pengalaman nggak? Ada cerita-cerita mungkin dari kesulitan-kesulitan kalian belajar gitu, mungkin ada dampaknya atau apanya gitu mungkin? Oke, monggo Kak Arika. Biasanya kalau saya belajar itu kan misal bilang tadi belajar ya, terus ada sesuatu yang kayak apa ya, kayak distract gitu. Iya, nggak bakal distract gitu sama sesuatu hal yang kayak misal ada yang lewat gitu, terus aku notice, nah itu aku gak bakal distract, lupa deh tadi belajarnya. Untuknya mungkin sampean kayak dari ke-distract itu dampaknya untuk kedepannya sampean tuh gimana? Mungkin dari kayak sehabis sampean lupa mungkin kayak ke-distractnya gitu. Biasanya sih kayak aku baca buku ya, terus itu aku ulang lagi sih biar kayak aku bisa ngulang materi tadi yang aku baca. Oke,
mungkin ada dari teman-teman lagi yang mungkin bisa menceritakan pengalaman kesulitan belajar ini. Oke, monggo Kak Intan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri itu lebih ke manajemen waktu. Saya tuh anaknya tuh ya agak malas gitu kalau masalah tugas, apalagi kalau tugasnya tuh ya referensinya tuh harus nyari di berbagai jurnal, itu cukup membuat saya malas. Nah akhirnya waktu saya mengerjakan itu kan mau nggak mau harus menyelesaikan hari itu juga, karena saya kan sukanya SKS. Ya, sistem kejeput semalam. Ya, nah itu kadang membuat saya frustrasi gitu loh Kak, kayak capek banget, tapi ya emang sih susah, capek gitu. Terus biasanya kalau saya kayak gitu, saya tuh larinya kalau nggak ke makanan ya ke hewan peliharaan saya gitu. Saya ada jeda gitu, nggak stres-stres amat. Jadi sampean dari nyari referensi dari artikel-artikel gitu, mungkin sampean kayak dari solusinya mungkin ya dari permasalahan kayak udah burn out nih otaknya, terus langsung kayak sampean mungkin pelariannya di makanan sama kayak mungkin kayak ngurus-ngurus main sama ini apa hewan peliharaannya gitu ya. Oh, saya sih sama juga sih sama Intan, lebih ke manajemen waktu. Kita kan udah tahu kalau misalnya tadi SKS sistem kebus semalam itu tuh cukup gimana ya, memerlukan effort yang lebih lah untuk otak dan fisika. Cuma itu tuh berulang Kak, maksudnya kita udah tahu itu salah, udah tahu masih... udah tahu itu salah tapi masih dilakukan gitu. Mungkin bisa kalau saya tuh kadang kalau misalnya dosen jelasin itu saya tuh kayak sulit untuk menangkap memahami sama menangkap omongannya dosen tadi. Jadi kayak kalau dosen tadi itu ngasih tugasnya tuh merasa kayak saya agak malas gitu untuk mengerjakan karena saya masih belum paham materinya. Belum paham materinya. Mungkin dari kamu dulu kayak upaya buat ngatasin hal itu. Waktu dosen tadi ngasih tugas itu saya nonton kayak video materinya. Banyak dari referensi dari teman-teman gitu ya buat kayak memahami tugas-tugasnya. Bisa lanjut masa kayak mungkin ada nggak kayak ada pengalaman mungkin dari ini? Saya itu pengalaman itu ya Apa? Berhitung. Jadi saya itu sebenarnya itu sulit untuk membuat dokumentasi laporan. Dokumentasi pelaporan. Ya karena dulu kan saya itu belum mempunyai jangka waktu, tetapi alhamdulillah sudah punya untuk kesempatan untuk mempelajari yang sesuai dengan program dokumentasi laporan. Oh, jadi permasalahan sama ini sama kayak Mbak Intan sama Kak Angel gitu ya. Kayak kesulitan dalam manajemen waktu. Mungkin bisa upayanya sampean mungkin untuk mengatasi hal itu kayak gimana? Solusi-solusinya gitu. Ya, jadi solusinya itu kita harus bisa mempunyai aplikasi di HP maupun di laptop untuk mengerjakan dokumentasi laporan manajemen waktu. Terus kan memahami aspek yang sudah ditentukan oleh dosen maupun kita kan sebagai guru harus bisa mempunyai untuk mempelajari yang sudah diberikan kan guru bisa mengatamaskan muridnya untuk Jadi kamu mempelajari kembali gitu ya. Setelah nggak oke. Mungkin saya juga kayak menceritakan pengalaman saya gitu ya. Jadi ini saya juga kayak mengalami beberapa kesulitan mungkin dari belajar kayak mungkin dari sama kayak Mas Bintang, Mbak Intan sama Mbak Angel ini. Saya ini kan kadang kayak juga kesusahan dalam kayak manajemen waktu, apalagi kan kayak jadwal kan juga padat gitu kan, kayak kegiatan-kegiatan kadang kan kita kan nggak tahu kayak tiba-tiba kayak ada dosen yang ganti-ganti jam, terus kayak
deadline-nya mepet banget, terus kayak ada waktu tabrakan segala macam gitu kan. Nah, mungkin untuk saya sendiri untuk mengatasi hal tersebut, saya biasanya itu kayak mungkin mencatat kayak gimana mencatat deadline dari tugas-tugas tersebut. Nanti kayak yang deadline-nya paling dekat gitu saya kerjain terlebih dahulu. Setidaknya nggak numpuk gitu. Kak, berarti mungkin kita bisa ngambil salah satu solusi. Mungkin kita bisa ngejadwalin kegiatan kita sehari-hari. Iya, gitu. Sehari ini tuh mau apa? Ngapain aja? Bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Iya, Dan bikin itu mungkin salah satu tips yang bisa dilakukan pertama kali untuk mengubah gaya belajar kita biar lebih terstruktur. Saya mau menanggapi. Oke, monggo. Saya tuh setuju sama apa yang Angel bicarakan tadi tentang kita membuat jadwal. Tapi di sini kalau masalahnya tuh motivasi kita buat membuat jadwal. Karena kan kita tuh juga malas. Cuma emang tergantung diri sendiri sih. Oh gitu, kayak buat pas belajar ya males tesnya masih nanti aja gitu, pas mau buat not masih lama gitu kan, gitu ya. Mungkin kalian ada nggak kayak solusi nih kayak mungkin dari manajemen waktu tersendiri, mungkin kalian bisa kayak kalau ada mengatasi masalah manajemen waktu ini, ada nggak kayak tambahan? Mungkin nanti kita berarti bisa beriringan dari membuat jadwal tadi dan motivasi itu tuh harus dibuat barengan gitu. Oke, dari kalian semuanya, dari Mas Bintang ini kayak manajemen waktu, terus dari Mbak Rika ini kan gampang ke distract gitu ya. Dari Mbak Intan sama Mbak Angel ini kan juga tadi ini kayak manajemen waktu. Dari sampean sendiri ini kan kayak sulit memahami penjelasan dari dosen mungkin gitu ya. Mungkin ada nggak kayak kalian ada tips nggak mungkin kayak cara nih kayak bisa memahami penjelasan dari dosen itu, mungkin ada nggak pengalaman tersebut? Oke, monggo Mas Bintang bisa. Jadi pertama kita harus bisa mempunyai kecepatan ruang untuk mempelajari. Ya, jadi mempelajari yang sudah dipahami dosen. Kalau misalnya kita masih bingung, bisa berkonsultasi oleh dosen maupun nanti tugasnya itu harus bisa kerjakan sesuai dengan tepat waktu, dengan jadwal pelajarannya itu tidak ketabrak. Ya, oke. Dari Mas Bintang ini tadi kan mempelajari kembali nih kayak dari materi dari bapak dosen gitu kan, dari para dosen ini. Terus kita juga menyebutkan bahwa kayak ini kalau ada nih kayak materi yang belum dipahami gitu ya, mungkin bisa diiniin dulu, kayak mungkin bisa bertanya di teman atau bisa bertanya pada dosen mungkin nggak saat mereka beliau ini menjelaskan itu mungkin ya, itu ya Mas Bintang ya. Mungkin dari Mbak Rika ada ini kayak pendapat itu. Dari dosen bisa diskusi sama teman dulu, bisa kayak kalau sebelum pulang kuliah tuh kita sharing gitu tadi yang dibahas apa atau Materi kita apa gitu ya. Biar nanti kalau di rumah kita lebih paham dari materi yang kita tanyakan. Pelajari kembali. Mungkin ada dari kalian semua mungkin untuk menghadapi masalah ini. Monggo kayaknya. Ini terkait pertemanan sih. Kan kalau kita tuh pernah nggak sih ada yang mengatakan kalau pergaulan itu mempengaruhi hidup kita. Iya. Kalau dalam belajar ini saya tuh juga bisa dibilang
sering belajar sama teman saya, tapi kendalanya tuh kan ya namanya teman ya kak, kita tuh malah bukannya belajar tapi ngerugi gitu loh. Oh iya toh. Gitu saya tuh kadang mau bilang guys kayaknya kita belajar dulu aja tapi gak enak soalnya pembahasannya kadang-kadang Udah seru memang banget seseru gitu. itu. Oke. Jadi kalau menurut kakak sendiri gimana? Saya juga sering kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin dari saya sendiri ini ya, saya menghadapi masalah tersebut ini mungkin bisa dimulai dari kayak teman-teman kita kayak ngerjain tugas dulu yuk. Nanti kalau udah kayak baru stres banget nih, mungkin bisa kayak bisa ngomong-ngomongan lagi, kayak biasa kayak harus kayak apa ya, mungkin bisa bercanda-bercanda gitu mungkin, atau kayak ngobrolin orang gitu kan, mungkin kalian semua gitu. Nah gitu, terus mungkin kalau udah kayak mungkin bisa iniin kayak, kalau menurut saya ini kayak mungkin kayak dibatasin waktunya gitu, biar nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga, biar otak kalian ini nggak terlalu inilah panas lah gampangannya gitu. Mungkin bisa ada yang menanggapi mungkin. Oke. Kayak bisa bikin challenge gak sih, kayak misal nanti ada yang membahas di luar topik itu, nanti dikasih poin biar kita bisa satu topik. Oh, jadi kayak kalau ada mungkin kita membahas kayak mungkin pelajaran kayak materi-materi, terus ada yang kayak guys ada gosip baru nih, nah kamu ngebayarin kopinya gitu, bisa gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi tanggapannya mungkin dari Mas Bintang. Karena kita kan bisa mau testing aplikasi, jadi pelajaran itu bisa berupa malah bisa untuk aplikasi. Jadi Aplikasi maksudnya kayak gimana tuh Mas Bintang? kan di situ di sekolah kan ada aplikasi bisa iya. Oh, jadi kayak harus belajar kembali pas waktu nongkrong tuh kayak belajar dipelajari lagi gitu ya pas waktu nongkrong. Oke. Mungkin dari Mbak. Oh, oke Mbak. Lanjut. mau menekan di Intan Oke. kan katanya malu untuk menegur karena pembahasannya mungkin terlalu seru atau emang Iya. Udah. mengalir enak gitu kan. Mungkin kalau untuk kebaikan kita bareng gitu mungkin bisa dikesampingkan perasaan itu. Cuma iya gimana ya, itu juga manusiawi, saya juga sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin apalagi solusi yang bisa digunakan kalau nggak kayak gitu. Oh, Berarti harus berani menegur. harus balik. menghilangkan ketidakenakan, Menghilangkan rasa Tidak enakan gitu ya. Oke. Kayak mungkin dari kalian kayak udah seru nih obrolannya, nanti saya apa yang gue kok saya Tapi mungkin itu emang buat kita proses bareng-bareng sih untuk bisa menghilangkan ketidakenakan itu. susah sih emang, Iya, agak susah emang kayak susah apalagi sih. kayak udah seru itu susah emang. Mungkin ada lagi ada udah ya. Mungkin ada permasalahan lain yang mungkin kayak apa gitu, mungkin dari kalian semua ini masalah belajarnya ada ya. Oke, tadi saya belum membahas juga tentang kayak ini apa permasalahan dari Mbak Arika sendiri yang apa gampang ke distract gitu ya. Mungkin dari saya sendiri kalau gampang ke distract itu, saya juga kayak kalau di tempat keramaian kayak seperti mungkin di warkop kafe-kafe tersebut mungkin kan banyak orang ya, kayak lalu lintas lalu lalang gitu kan. Lalu kayak ngerjain tugas nih, udah dapat ide terus ada orang mas permisi ada paspor TV-nya enggak. Nah itu kan kayak blank gitu kan kita. Mungkin kalau saran saya sih kayak menurut saya sendiri ini mungkin kayak lebih nyari kayak tempat yang mungkin bisa terbilang sepi, mungkin dari nah benar, rumah juga bisa. Kalau kalian kayak butuh teman nih mungkin bisa kayak ngundang teman kalian di rumah, atau kayak kalian buat
kalau sampean nggak butuh temen nih, semisal kayak walaupun sampean kan kedistraksi sama orang yang mungkin rame gitu ya, rame-ramean, terus kayak apa tuh rame-rame. Nah, dari mungkin kalau nggak mau sendirian banget nih, mungkin bisa ngajak teman sampean, mungkin teman dekat gitu buat ayo belajar bareng di rumahku atau di rumah temanmu gitu, atau bisa nih kayak ini nyari kayak kafe yang sekarang kan ada nih kayak viral-viral di kafe yang bisa kayak buat khusus untuk ini kan, kayak mungkin bisa dari tugas yang ini kayak apa yang library cafe gitu ya, mungkin dari harganya mungkin cukup mahal ya, tapi di situ menurut saya kayak worth it aja, soalnya kan sampean nggak butuh nggak terlalu kedistraksi sama orang-orangnya gitu, apalagi kan tempatnya udah sepi. Atau bisa lagi di ini sih, di tempat perpustakaan gitu, jadinya kayak ini sampean bisa sekalian nyari referensi gitu, buku-buku di sana. Ada nggak dari teman-teman sekalian nih ini tambahan mungkin dari masanya Mbak Rika? Oke, monggo ya. Saya mau menanggapi yang pertama itu yang sama teman tadi. Kadang kan ya ada positif negatifnya kan. Kalau saya sendiri itu kalau ngajak teman, saya tuh malah ngajak jajan. Jadi ya mau gimana, saya juga mau jajan juga. Ini ya kita saling mau gitu ya. Ya kita jajan dulu, tugasnya akhir-akhir. Terus kalau di perpus ini ya juga ada positif negatifnya. Kan perpus kan dingin, sepi. Itu kadang buat gantung. Buat ngantuk ya. Ya tergantung orangnya sih, tergantung juga pergaulannya. Kalau pergaulannya anak ambis-ambis ya bisa aja. Mungkin bisa seimbang, ada yang malas, ada yang ambis, jadi ada yang mengingatkan, ada yang malas-malesan gitu. Ada lagi mungkin dari Mbak Rika? Kalau dari saya, kalau masyarakat distrik itu kita bisa, mungkin kalau misal Mbak Arika ini tuh pada waktu belajar atau membaca itu sambil dengerin musik gitu, itu bisa jadi mengurangi stres kita sama lingkungan sekitar. Oke, monggo. Tapi kan nggak semua orang itu bisa belajar diiringi sama musik kan. Mungkin itu malah bikin si orang ini Malah nggak fokus. Tapi juga ada orang yang emang belajar harus sambil ada dengerin musik buat dia lebih mungkin relax dan fokus gitu kan. Tapi mungkin juga ada orang yang nggak bisa seperti itu. Kalau Mbak Rika sendiri emang gimana? Kalau saya sendiri sih biasanya di sini sama dengerin musik juga sih. Emang itu bisa Kembali ke diri masing-masing ya. Kepribadiannya masing-masing gitu ya. Oke, baik. Saya juga sering sih dengerin musik waktu belajar, karena kan kalau misal kita baca kan kadang-kadang kan juga capek, tapi kalau diselingan itu ya, Minimal ada selingannya kayak seru gitu, kayak setidaknya ada semangat Luapan emosi gitu. mungkin ya. Iya betul. Dari Mas Bika sendiri ada nggak kayak solusinya sampean untuk menghadapi waktu belajar, terus ada orang lewat di depannya sampean, jadi kan sampean kayak ini ke-distract atau bisa dibilang kayak kealihkan fokusnya gitu sama orang, terus kayak lupa gitu. Ada nggak solusinya dari sampean? Kondisinya itu kita kan membaca buku ya. Jadi kalau ada orang yang mau melewat, kita kan membaca buku, jadi harus bisa dan kalau saya ini kita kan bisa mewarnai stres dan kemudian musik itu bagiannya sebagian dari Jadi dari Mas Bintang sendiri kan bilangnya dari kan kita kan juga nggak bisa menentukan ada orang lewat enggak, kan juga
apalagi kayak apa warkop gitu ya rame, jangan lewat itu kan nggak boleh, jangan ya itu kayak merugikan usaha orang. Tetapi kan saya tidak begitu. Iya, kayak misalkan gitu ya, misalkan gitu. Jadi mungkin kesadaran dari diri kita sendiri aja, kalau kita emang orangnya gampang ke distract ya jangan belajar di tempat yang ramai. Ya. Baik di tempat yang sepi, perpustakaan atau kalau nggak mau kemana-mana atau duit nggak ada duit gitu mungkin ya kayak akhir bulan nih mending di rumah aja gitu. Kalian udah bahas nih kayak ini apa masalahnya masing-masing dari Mas Bintang, kesusahan manajemen waktu, terus dari Mbak Rika gampang kesistra kayak teralihkan fokusnya gitu, terus sama si Mbak Intan, Mbak Angel ini juga kayak manajemen waktunya juga kurang, terus Mbak Vivi ini kayak kurang memahami apa isi dari pemahaman dari materi yang disampaikan oleh dosennya gitu ya. Tadi kan udah kayak kita saling sharing-sharing nih. Mungkin saya ada pertanyaan buat kalian semua. Kalian pernah nggak mungkin waktu kalian mendekati waktu UAS nih kan sekarang kan kayak ini kan pekan UAS gitu kan, pekan UAS atau pekan UTS gitu ya. Kan kayak mungkin kan sekarang kan kayak wah, nilaiku kayak gimana nih nanti belajar gini nanti gimana nilaiku gitu. Ada nggak kalian dari solusi dari kalian masing-masing? Mungkin bisa dari Mas Bintang. Kan tadi sudah disebutkan oleh Kak Juna, dan saya mau menyampaikan dari Kak Juna solusinya ya. Iya. Jadi solusinya itu kita harus bisa mempersiapkan sebelum dari ujian, jadi biar ada kaitan dulu untuk mengambil proses masak dan kita dan mempersiapkan ini kan mau untuk Perbaiki ya. Oke. Mas Bintang ini bilangnya tadi kayak saya jelaskan kembali ya. Dari Mas Bintang ini bilangnya kayak kita harus kayak mempersiapkan sebelum-sebelumnya dari mungkin ini kayak meresum dari pembelajar-pelajar sebelumnya kayak dari beberapa teman nih ada yang suka menulis atau yang suka mungkin voice note gitu biar gampang menyerapnya di otak. Ini kan tergantung dari kalian semua. Nah gitu. Mungkin bisa dilanjut dari Untuk dari saya solusinya sih memang jangan belajar SKS kan sistem intinya. bubut semalam gitu ya. Tapi kalau Gen Z sekarang tuh sukanya gitu kan? Iya. Kayak sukanya SKS. Sukanya Gak yang tau kenapa ya? mepet-mepet, iya. Kayak dikit-dikit tiba-tiba Kak udah mendekati baru panik. Iya panik terus cemas. Iya. Akhirnya Tapi memang kayaknya habitnya Gen Z deh. Terlalu mau semuanya tuh instan sih. kan sampai menyepelekan gitu kan. Tuh. Bisa. Kalau dari aku sih untuk kecemasanku mau mendekati UTS ya, Iya. lebih ke kayak tugas-tugas yang belum selesai. Aku memikirkan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum UTS lah, itu datanya kan biasanya mepet-mepet kan. Nah mungkin kayak lebih ke confuse tentang itu aja sih. Jadinya kayak jadi lebih memikirin tugas-tugas sebelum dari UTS ini ya. Iya, Jadinya betul. pas mau belajar ada tugasnya ini, Iya, mending tak masih. kerjain ini sih gitu. Daripada UTS-nya, jadinya kayak UTS-nya malah seminggu UTS-nya malah belajar H-1 gitu. Mungkin ada yang juga H-1 jam itu ada. Saya baru Iya. Dan terima kalau saya setiap mau ujian ya belajar sebelumnya hari itu. Tapi yang nggak bisa dihilangkan tuh ya overthinking. Nah, takutnya soal-soalnya tuh nggak nggak sesuai keluar sama yang udah saya dipelajari. cari. Iya, Heeh. dipelajari. Terus saya juga overthinking kira-kira nilai saya berapa ya, soalnya kan di perkuliahan ini tuh saya tuh benar-benar kayak nilainya harus bagus supaya saya nggak sia-sia gitu loh Kak. Jadi
mungkin itu cukup membuat saya kayak overthinking sekali, kayak terus kalau mau ujian saya tuh juga sering keringat dingin deg-degan, tapi ini gimana ya nantinya. Overthinking. Itu sih. Dari Barbie. Kalau saya kurang lebih sama Mbak Intan. Jadi kayak sebelum mulai ujian saya tuh kayak cemas gitu. Saya tuh juga sama overthinking gitu, kayak kira-kira saya tuh bisa nggak sih mengerjakan soal ini gitu, kira-kira soalnya seperti apa gitu, terus lalu hasilnya saya pada waktu selesai tuh kayak gimana gitu. Dari saya nih ya, sebenarnya tuh kayak dari tugas yang bilangnya dari Wainan, takut nanti nggak dikeluar nih. Nah, sebenarnya itu kayak tantangan tersendiri, kayak jadi kayak kalau semisal nih pelajarannya gampang semua, kalian belajar nggak? Iya sih. Kayak ngapain gitu ya, makanya itu kan kita kan kayak kayak buat otak kita bekerja kan, dari dosen-dosen kan bilangnya kayak biar ini memahami materi-materi yang sebelumnya gitu. Jadi ya kita harus belajar lagi, kayak mungkin membaca, menulis, mungkin untuk mempelajarinya lagi lah intinya gitu. Dari Mbak Rika sendiri nih, tadi kan bilangnya SKS gitu ya, sistem kebut semalam. Sebenarnya itu juga gimana ya, agak susah gitu, apalagi kan materinya kan nggak cuma satu bab gitu kan, nggak per poin doang. Nah, sebaiknya itu menurut saya kalau begitu kayak sebaiknya mungkin dari minggu-minggu sebelumnya atau dari awal perkuliahan deh, awal semester gitu, awal bulan. Mungkin si Mbak Arika ini bisa ini kayak menulis atau sesudah matkul mungkin bisa mempelajari di rumah, tidaknya ada nyicil dikit itu sebelum UTS atau UAS gitu, nggak melulu tentang SKS, tidaknya OTS sampean ini nggak pas SKS kan ngebut nih dari kayak mungkin dari pagi sampai malam gitu kan, otak kan stres. Bisa aja waktu kalian UTS nih, waktu kalian UTS ini bisa aja kayak sakit gitu malahan, apalagi kan daripada kalian udah susah-susah nih belajar ulang-ulang materi, terus kayak mau baca ngafalin segala macam, tiba-tiba gara-gara otaknya kayak mungkin panas gitu ya, sampai nggak ada istirahatnya nih, jadinya kayak panas malah sakit, jadinya hasilnya nggak maksimal, jadinya kayak gimana ya, malah sia-sia gitu kita belajarnya. Jadi tapi kan kita kan bisa kayak ini, mungkin dari habis matkul kita bisa seperti minimal ngebaca sebentar 5 menit gitu mungkin, bisa. Saya mau sharing dong. Oh, siapa dulu ini? Kamu dulu ya, kamu lanjut. Saya mau sharing juga pengalaman belajar saya. Saya tuh tipe orang yang bisa belajar kalau malam banget. Kalau pagi atau sepi siang banget gitu ya. bukan masalah sepinya, tapi nggak tahu otaknya nggak bisa bekerja kalau gitu. Kalau malam baru bisa connect gitu. Udah nyoba pas pagi kan kata orang kalau subuh itu kan otak masih fresh-freshnya ya. Udah saya Bangun coba gitu tuh ya? masih tetap aja kayak ya nanti aja ngerjain malam. Soalnya kalau malam tuh nggak tahu kenapa kayak langsung nyambung gitu aja. Iya, paham. Dari Mbak Intan? Saya mau sharing pengalamannya SKS. Jadi ini tuh ada tugas project yang nantinya tuh buat UTS. Nah karena yang sebelumnya kita tuh juga sama-sama sibuk gitu kan, kita kan juga berkelompok. Nah itu akhirnya waktu malam itu habis isya, saya sama kelompok saya tuh mengerjakan tugas project ini. Jadi kita tuh benar-benar sistem buat malam itu, dan untungnya tugas kita dapat nilai bagus. Tapi ya itu emang tergantung teman-teman kita sih, tergantung gimana. Soalnya kalau teman-teman kita tuh, teman-temanku itu sangat-sangat mendukung. Jadi mereka satu jadi nggak ada yang lemot gitu. Jadi itu juga mendukung sih. Tapi emang sistem SK itu sangat tidak disalahkan, tergantung takdirnya.
kan pasti waktu UTS atau UAS ini kan ada nih tugas kayak project dari dosen-dosen, apalagi waktunya mungkin dari dosennya sekalian buat UTS itu kan ada, tapi kan ada beberapa dosen yang mungkin ngapain gitu, mending di deadline-nya sebelum UTS atau biasanya yang paling baik ini kayak sesudah UTS gitu kan. Tuh. Kita bisa mungkin bisa membagi waktu sih antara kerjasama dari tugas project ini sama pembelajaran UTS ini ya. Dari mungkin dari deadline-nya yang paling dekat nih, tadi kan udah saya bilangin kayak manajemen waktu gitu kan, gitu. Dan juga kayak lingkungan ini juga penting banget buat kalian mau belajar kan kadang kalau kita lihat ada teman-teman yang mungkin males-malesan atau segala macam itu kan kayak kita juga ikut-ikutan males-malesan gitu, nanti aja ini juga belum ngerjain gitu kan. Kalau ada yang mungkin lingkungan kita juga ya mungkin dari teman-teman kamu udah ngerjain belum, kayak tanya-tanya kan kita kan jadi kayak tempat syukur, kayak tidaknya ada di diri kita, di hati kita kan ada perasaan cemas gitu, belum ngerjain ini, nanti gimana tugasnya, ini juga udah ngerjain, tak kerjain sekarangnya tuh. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman ini? Udah cukup. Oke, udah cukup ya. Ini udah mau berakhir ya sesi bimbingan kelompok kita hari ini. Semoga yang kita sampaikan tadi udah kita diskusikan lebih baik tadi, udah bisa ya, mungkin bisa referensi kalian mungkin dari belajarnya, mungkin dari seperti tadi kayak belajar mungkin bisa dengerin sambil dengerin musik atau cari tempat sepi, atau kayak mungkin kalau ada yang kurang manajemen waktunya bisa nulis di note gitu, atau buat jadwal lah minimal, atau yang gampang distract bisa tempat sepi, atau yang seperti Mbak Bibi ini yang kesulitan dalam memahami materi dari dosen. Nah, seperti itu ya. Semoga kita sesi bimbingan kelompok ini bermanfaat ya buat kalian semuanya ya. Sebelum kita akhiri, ada nggak kesan kalian? Oke, Mbak Rika. Kesan saya seru juga ya, kayak kita bisa sharing-sharing pengalaman bareng, terus berbagi saran bareng. Itu sih. Oke, makasih ya. Ada? Kesimpulan. Oke, monggo dari Mbak Esen. Mungkin kalau saya ngambil kesimpulan aja ya. Sebenarnya segala sesuatu masalah yang kita hadapin itu tuh kurang lebih kan sama. Nah, itu tuh sebenarnya ada solusinya semua, tapi tergantung niat kita. Jadi tantangan kita itu hanya memunculkan niat untuk kita bisa melakukan solusi-solusi yang udah kita sharing tadi. Gitu. Jadi mungkin tantangannya itu sih. Dan poin yang aku dapat tadi, pinter-pinter milih temen. Benar, itu sangat Karena benar. pergaulan itu sangat mempengaruhi Sangat benar. gaya belajar kita, gaya hidup kita. Iya. Jadi mungkin lebih aware aja sih kita sama Kita lingkungan pinter sekitar gitu ya, kita. benar-benar Ya. mulai teman. Oke, terima kasih ya Mbak Rika, Mbak, dan semuanya teman-teman di sini udah saling berbagi pengalaman, sharing-sharing cerita, mungkin dari tips and trick dari kalian semuanya ya. Apabila saya ada salah kata atau salah perbuatan gitu, maaf ya. Ya, Oke. makasih, Oke. Kak. Terima kasih ya teman-teman udah hadir di sesi bimbingan kelompok ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin Tuh, 2, 3. tadi kan saya bilang kayak dari Tuh, 2, 3. mungkin tadi dari aku sudah ada, saya